Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, salam kenal untuk semuanya yang menonton video ini. Jadi, hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, yaitu tentang krisis literasi di Indonesia. Apakah sistem pendidikan kita gagal membentuk generasi pembaca? Nah, topik ini menjadi sangat relevan untuk dibahas karena kemampuan literasi merupakan salah satu fondasi utama dalam proses pendidikan dan perkembangan intelektual peserta didik. Nah, melalui presentasi saya akan membahas mengenai kondisi literasi di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana sih peran sistem pendidikan dalam membentuk generasi yang memiliki budaya membaca. Oke baik, belakangan ini media massa menyoroti fenomena yang cukup mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu berita yang menyebutkan bahwa masih terdapat siswa pada jenjang SMP bahkan SMA yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik. Nah, kondisi ini menjadi perhatian serius karena kemampuan membaca seharusnya sudah dikuasai oleh siswa sejak berada di sekolah dasar. Jika pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi saja siswa masih mengalami kesulitan membaca, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah dalam proses pembelajaran literasi sejak pendidikan sekolah dasar. Nah, fenomena ini juga menimbulkan berbagai dampak dalam proses belajar. Siswa yang belum memiliki kemampuan membaca yang baik tentu akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran, mengerjakan soal, serta mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa masalah literasi tidak hanya berkaitan dengan minat belajar membaca siswa, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dasar membaca dan memahami teks. Oleh karena itu, berita tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan kemampuan literasi harus menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan. Sekolah, guru, serta berbagai pihak yang terkait harus memastikan bahwa sistem memiliki kemampuan membaca yang memadai sejak pendidikan sekolah dasar. Nah, kita beralih ke data permasalahan literasi. Jika kita melihat data yang ada, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Salah satu data yang sering dikutip dari UNESCO menyebutkan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang hanya 1 orang yang benar-benar memiliki minat membaca. Nah, selain itu juga survei dari SEO World Magazine tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia membaca sekitar 6,83 buku per tahun dengan waktu membaca sekitar 157 jam per tahun. Walaupun angka ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap membaca, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat atau Inggris yang bisa membaca lebih dari 15 buku per tahun, sangat beda loh guys. Nah, tingkat membaca di Indonesia masih tergolong lebih rendah. Selain itu, berbagai survei juga menunjukkan bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi, bermain gadget, atau aktivitas hiburan lainnya dibandingkan membaca buku. Bahkan, hanya sedikit anak yang dibacakan buku oleh orang tuanya di rumah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya membaca belum menjadi kebiasaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oke, kita beralih ke pentingnya literasi dalam pendidikan. Yang pertama ada literasi sebagai fondasi utama dalam proses belajar. Nah, literasi ini merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam pendidikan. Kemampuan membaca dan memahami informasi menjadi dasar bagi siswa untuk mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah. Hampir semua proses pembelajaran membutuhkan aktivitas membaca, baik dalam memahami buku pelajaran, mengerjakan soal, maupun mencari informasi tambahan. Oleh karena itu, siswa yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran dibandingkan siswa yang memiliki kemampuan literasi rendah. Yang kedua, ada literasi membantu memahami informasi dengan lebih baik.
Nah, kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan membaca teks, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi yang diperoleh. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa dihadapkan pada berbagai informasi dari buku, internet, maupun media lainnya. Dengan kemampuan literasi yang baik, siswa mampu memahami isi informasi tersebut secara lebih mendalam, serta mampu membedakan informasi mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang akurat, mana yang tidak. Nah, yang ketiga ada literasi yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, literasi juga memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat belajar menganalisis bacaan, memahami hubungan antar gagasan, serta menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Nah, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting loh guys dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena bisa membantu siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang siswa hadapi. Terus yang keempat ada literasi meningkatkan kemampuan komunikasi. Selain itu, literasi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Yang memiliki kemampuan literasi yang baik cenderung lebih mampu menyampaikan gagasan, pendapat, dan argumen secara jelas dan sistematis. Hal ini karena mereka terbiasa memahami berbagai jenis teks dan informasi yang kemudian dapat mereka ungkapkan kembali dalam bentuk tulisan maupun lisan. Selanjutnya ada literasi mempersiapkan generasi di era digital. Nah, di era digital ini arus informasi berkembang dengan sangat cepat. Siswa tidak hanya dituntut untuk mampu membaca, tetapi juga harus mampu menyaring dan mengevaluasi informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, literasi menjadi keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu memanfaatkan informasi secara bijak. Nah, selanjutnya kita ke faktor penyebab. Yang pertama ada rendahnya minat membaca. Salah satu memang faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi di Indonesia adalah rendahnya minat membaca masyarakat. Banyak sekali anak yang maupun remaja yang belum menjadikan membaca sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar lebih tertarik pada aktivitas hiburan seperti menonton televisi, bermain game, atau menggunakan media sosial dibandingkan membaca buku. Pasti sering sekali begitu kita juga toh. Yang kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini sangat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini. Misalkan, anak-anak yang usianya masih muda. Nah, kita sebagai orang tua itu harus menegur anak tak supaya ini anak tak terbiasa dari kecil untuk membaca buku sehingga tertanam di kepalanya, oh harus pintar literasi sejak kecil. Nah, yang ketiga, keterbatasan akses terhadap bahan bacaan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya literasi adalah keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, fasilitas perpustakaan masih terbatas dan ketersediaan buku bacaan juga belum memadai. Kondisi ini membuat anak-anak memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk mengakses berbagai sumber bacaan. Yang keempat ada pengaruh teknologi digital. Nah, perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca. Anak-anak lebih tertarik pada konten visual seperti media sosial, video, dan permainan daring. Misalkan kayak kita nih sering nonton YouTube, main TikTok, terus lebih sering main game kebanding membaca buku. Seperti itu. Terus yang kelima ada metode pembelajaran di sekolah. Nah, selain faktor keluarga dan teknologi, metode pembelajaran di sekolah juga berpengaruh sangat-sangat penting terhadap perkembangan literasi siswa. Dalam beberapa kasus, pembelajaran masih lebih berfokus pada penyampaian soal atau hafalan dibandingkan pada kegiatan membaca dan memahami teks. Akibatnya, siswa kurang terbiasa melakukan aktivitas membaca secara mendalam. Misalkan, dulu saya di SMA suka disuruh membaca dulu sama guru dan disuruh dulu sama guru untuk menyimpulkan apa-apa saja yang saya tangkap. Mungkin itu juga sebagai pemacu kepada siswa supaya siswa ini lebih bagus literasinya seperti itu.
Nah, kita beralih ke realitas literasi di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama ada kegiatan membaca masih terbatas pada kebutuhan akademik. Dalam praktiknya di sekolah, kegiatan membaca seringkali hanya dilakukan ketika siswa membutuhkan informasi untuk mengerjakan tugas atau memahami materi pembelajaran. Artinya, membaca belum sepenuhnya menjadi kebiasaan atau budaya belajar yang dilakukan secara mandiri oleh siswa. Banyak siswa membaca hanya ketika ada tugas dari guru atau menjelang ujian. Misalkan, besok ada tugas, baca buku. Yang kedua, ada minat membaca siswa masih rendah. Selain itu, minat membaca siswa terhadap buku juga masih tergolong sangat rendah, terutama untuk buku-buku yang bersifat non-pelajaran seperti buku cerita, novel, atau buku pengetahuan umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan membaca belum dianggap sebagai aktivitas yang menarik atau menyenangkan bagi sebagian besar siswa. Yang ketiga, ada pemanfaatan perpustakaan sekolah belum optimal. Nah, siapa di sini perpustakaan sekolahnya tidak pernah dipakai? Nah, harus dipakai guys supaya kenyataannya itu perpustakaan ini berguna untuk literasi belajar untuk siswa di dalam sekolah itu. Karena memiliki kebiasaan membaca itu ya sudah inilah. Yang keempat, ada pembelajaran di kelas masih berorientasi pada penyelesaian soal. Nah, dalam beberapa proses pembelajaran, kegiatan belajar masih lebih menekankan pada latihan atau pencapaian nilai akademik. Kegiatan membaca mendalam, diskusi terhadap isi bacaan, serta analisis teks masih belum menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa kurang terbiasa memahami teks secara kritis. Yang kelima, ada pengaruh teknologi digital terhadap kebiasaan belajar siswa. Nah, perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi kebiasaan belajar siswa di sekolah loh guys. Banyak siswa yang lebih tertarik menggunakan gadget untuk mengakses media sosial, video, atau permainan daring dibandingkan membaca buku. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi sekolah dalam menumbuhkan kembali budaya literasi di kalangan siswa. Nah, yang terakhir, ada pertanyaan, apakah sistem pendidikan kita gagal membentuk generasi pembaca? Yang pertama, sistem pendidikan belum separuhnya gagal. Kenapa? Jika dilihat dari kondisi literasi saat ini, muncul pertanyaan apakah sistem pendidikan kita telah gagal dalam membentuk generasi pembaca? Namun sebenarnya sistem pendidikan tidak sepenuhnya gagal guys, karena sekolah telah berusaha menanamkan kebiasaan membaca melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan program literasi. Akan tetapi, hasil yang dicapai masih belum maksimal karena terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan literasi siswa. Nah, yang kedua, adanya program peningkatan literasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah. Salah satunya adalah Gerakan Literasi Sekolah GLS. Nah, program ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan pembaca pada siswa melalui berbagai kegiatan seperti membaca buku sebelum pembelajaran dimulai, menyediakan pojok baca di kelas, serta meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di sekolah. Yang ketiga, ada implementasi program belum optimal. Meskipun berbagai program literasi telah diterapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas literasi yang memadai, seperti koleksi buku yang lengkap atau perpustakaan yang aktif. Karena sering sekali itu perpustakaan itu masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menjadi budaya belajar siswa. Seperti itu. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan di luar sekolah. Ini betul-betul sangat berpengaruh. Pembentukan budaya membaca juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Jika siswa tidak terbiasa membaca di rumah atau tidak memiliki akses terhadap bahan bacaan, maka kebiasaan membaca yang dibangun di sekolah akan sulit berkembang secara optimal. Nah, jadi orang tua, masyarakat, tolong deh please. Ayo, bisa yuk.
Yang kelima, tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun literasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja. Diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan budaya literasi dapat berkembang dengan lebih baik dan mampu membentuk generasi yang gemar membaca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.